Suara mesin pendingin ruangan berdengung halus saat Danny Dolin duduk di ruang periksa. Seorang pria parubaya dengan wajah tenang, tampak sedang menjalani pemeriksaan pada pergelangan tangan kanannya. Cedera itu bukan main-main. Tapi Danny meyakinkan sang dokter bahwa dirinya sudah baik-baik saja. Sang dokter, dengan ekspresi serius, memberi peringatan tegas, jangan memaksakan diri. Luka seperti ini bisa berakibat lebih buruk jika diabaikan. Sekilas, Danny hanyalah penjual roti biasa. Sehari-hari ia bekerja di sebuah toko kecil di pusat kota. Tak ada yang mencurigai apapun. Tapi di balik aroma kue hangat dan senyum ramahnya, tersimpan rahasia besar yang tak diketahui publik. Hari itu, seorang pemuda datang. Namanya Ivan. Langkahnya limbung, matanya penuh cemas. Ia memanggil Danny dengan nama yang lain, Danny Dolinsky. Sebuah nama yang hanya dikenal di kalangan tertutup. Dunia gelap yang tersembunyi di balik kehidupan biasa. Danny, menyadari situasi yang tidak biasa, segera membawanya ke dapur belakang toko. Di sana, Ivan membuka rahasia luka yang disembunyikannya. Luka itu dalam. Luka dari pekerjaan terakhirnya. Ivan bukan datang tanpa alasan. Ia mencari seseorang yang bisa menyambung nyawanya, atau setidaknya, menyampaikan pesannya. Danny, tanpa banyak bicara, menghubungi seseorang. Seorang kontak penting dalam struktur perusahaan. Ivan diminta melepas bajunya. Katanya untuk memudahkan penanganan medis. Sambil Ivan memandangi gambar pantai yang menenangkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa saat kemudian, toko itu kembali tenang. Danny kini beranjak menuju sebuah rumah besar. Rumah itu milik salah satu tokoh penting dari perusahaan tempat Danny dulu bekerja. Perusahaan itu tidak seperti yang tampak di permukaan. Di balik nama yang sopan dan logo yang bersih, tersimpan struktur organisasi gelap. Mereka tidak menjual barang, tidak menawarkan jasa biasa. Mereka menawarkan sesuatu yang lain, jasa yang menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak bisa dilakukan hukum. Danny adalah bagian dari perusahaan itu. Selama 30 tahun, ia menjadi sosok tak terlihat yang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumit. Namun setahun lalu, ia diminta untuk berhenti. Cedera di tangannya terlalu berisiko. Di rumah besar itu, Danny bertemu Opal. Seorang perempuan tenang, tapi dengan sorot mata yang tak bisa dianggap enteng. Ia adalah atasannya, sekaligus sosok yang membimbing Danny selama 3 dekade. Danny memohon untuk kembali bekerja. Ia mengaku bosan, jenuh menjadi penjaga toko roti. Opal semula menolak, tapi Danny bersikeras. Akhirnya, ia diberi kesempatan. Tapi bukan sebagai eksekutor. Kali ini, Danny akan menjadi mentor, melatih pembunuh bayaran muda yang baru direkrut perusahaan. Namanya Will. Pemuda yang disebut-sebut sebagai talenta baru. Danny bertemu dengannya di tempat pelatihan. Dari awal, terasa jelas, perbedaan mereka mencolok. Usia, gaya hidup, cara berpikir. Danny menganggap kebiasaan Will seperti mengecat kuku, atau berbicara terlalu santai, sebagai sesuatu yang aneh bagi profesi sekeras ini. Meski begitu, tugas tetap tugas. Mereka harus bekerja sama. Danny dan Will kemudian terbang ke London, bertemu dengan seseorang bernama Anata, teman lama Danny, sekaligus penyedia perlengkapan dan logistik untuk operasi-operasi semacam ini. Anata tak hanya membantu. Ia ikut serta karena ada urusan pribadi, janji bertemu dengan seseorang di kota itu. Setelah peralatan lengkap dan rencana dibuat, mereka menemui penghubung. Sosok ini memberi mereka informasi target. Seorang figur penting yang harus disingkirkan, lengkap dengan lokasi dan waktu eksekusi. Kali ini, lokasi itu adalah sebuah lapangan golf. Terbuka, luas, dan penuh tantangan. Danny memutuskan mengambil alih. Ia meminta Will tetap di mobil. Dalam hatinya, Danny masih menyimpan rasa ingin membuktikan bahwa ia belum habis. Bahwa ia masih bisa melakukan ini tanpa bantuan siapapun. Di lapangan golf, target terlihat santai, bermain dengan 2 orang pengawalnya. Saat sebuah bola golf bergulir ke arah Danny,
Ia memindahkannya secara perlahan, berharap bisa mendapatkan posisi yang lebih strategis. Namun, sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Lengan yang cedera membuat bidikannya tak seakurat dulu. Target berhasil menghindar, lalu melarikan diri ke arah hutan. Danny mengejar, tapi kehilangan jejak. Pengawal-pengawal pun mulai mengepung area itu. Danny bersembunyi, sembari menahan rasa kecewa dan frustrasi. Dulu, ia adalah legenda. Sekarang, ia hampir tak bisa menyelesaikan tugas sederhana. Sementara itu, di dalam mobil, Will mulai gelisah. Ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya. Tanpa izin, ia keluar dari mobil dan menyusuri area hutan. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Will berharap dapat menyelesaikan misi ini sendirian. Di benaknya, ini adalah panggung pembuktian. Di sisi lain, Anata menyadari ketegangan yang mulai menguat di antara Danny dan Will. Ia merasa ada yang tak beres. Kompetisi diam-diam yang bisa membahayakan keseluruhan misi. Tak ingin semuanya berakhir kacau, Anata memutuskan masuk lapangan, mengikuti jejak keduanya. Ia harus memastikan misi ini tetap terkendali, dan yang terpenting, tak ada yang terluka karena ego masing-masing. Di dalam hutan, ketegangan memuncak. 3 orang, 3 arah, 3 tujuan. Danny ingin membuktikan dirinya. Will ingin diakui. Anata ingin menjaga keduanya. Tapi siapa yang akan lebih dulu menemukan target? Siapa yang akan menyelesaikan misi ini? Dengan langkah mantap, Will menyusuri lorong-lorong hotel mewah itu. Setiap sudut diperhatikannya, memastikan tidak ada halangan atau potensi bahaya yang mungkin mengintai. Informasi dari Simone, asisten Anton, tentang nomor kamar targetnya, dipegang erat sebagai panduan. Hotel Grand Central yang megah, dengan kemewahan yang terpancar dari setiap detail interiornya, menjadi panggung baru bagi misi berbahaya ini. Will tiba di depan pintu kamar yang dituju. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Meskipun sudah beberapa kali terlibat dalam pekerjaan semacam ini, setiap misi selalu membawa tantangan dan ketegangan tersendiri. Will menyentuh gagang pintu, memutarnya perlahan, dan membuka pintu itu dengan hati-hati. Kamar hotel tampak sepi dan tenang. Will masuk, menutup pintu di belakangnya dengan perlahan, memastikan tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari keberadaan targetnya. Di atas tempat tidur, seorang pria tampak tertidur lelap. Will mendekat dengan langkah pelan, memastikan bahwa pria itu benar-benar target yang dimaksud. Setelah memastikan, Will mengeluarkan senjata dari balik jaketnya. Ia membidik sasaran dengan tenang dan tanpa ragu. Jari telunjuknya menekan pelatuk. Suara tembakan memecah kesunyian kamar hotel. Pria di atas tempat tidur tersentak, lalu terdiam untuk selamanya. Will memastikan bahwa targetnya sudah tidak bernyawa lagi. Misi selesai. Will berbalik dan melangkah keluar dari kamar hotel, meninggalkan jejak kematian di belakangnya. Ia berjalan dengan tenang, mencoba bersikap senormal mungkin, seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar, Danny menunggu di dalam mobil, jantungnya berdebar-debar menanti kabar dari Will. Beberapa menit kemudian, Will muncul dan masuk ke dalam mobil. Ia memberi isyarat kepada Danny bahwa misi telah berhasil diselesaikan. Danny menghela napas lega dan segera menjalankan mobil, meninggalkan Hotel Grand Central secepat mungkin. Mereka berdua saling bertukar pandang, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dalam perjalanan kembali, Will menceritakan detail kejadian di dalam kamar hotel. Danny mendengarkan dengan saksama, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Mereka berdua menyadari bahwa pekerjaan ini semakin lama semakin rumit dan berbahaya. Ada kekuatan besar yang bermain di balik layar, dan mereka berdua hanyalah pion-pion kecil dalam permainan tersebut. Setelah melaporkan keberhasilan misi kepada Simone, Danny dan Will menerima bayaran yang dijanjikan. Namun, kali ini, Danny merasa ada sesuatu yang aneh. Bayaran yang mereka terima jauh lebih besar dari yang seharusnya. Ia merasa curiga dan bertanya kepada Simone,
Tetapi Simone hanya menjawab bahwa itu adalah bonus atas kinerja mereka yang memuaskan. Danny tidak percaya begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Ia mencoba mencari tahu kebenaran, tetapi semakin ia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin yang tidak berujung. Sementara itu, Will tampak menikmati keberhasilannya. Ia menghabiskan uang bayarannya untuk bersenang-senang dan menikmati hidup. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Baginya, yang terpenting adalah uang dan kesenangan. Danny semakin merasa tidak nyaman dengan sikap Will. Ia merasa bahwa Will terlalu gegabah dan tidak bertanggung jawab. Ia khawatir bahwa suatu saat nanti, Will akan membawa mereka berdua ke dalam masalah besar. Suatu malam, Danny mengajak Will berbicara serius. Ia mengungkapkan semua kekhawatiran dan kecurigaannya. Ia meminta Will untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Will tidak menerima perkataan Danny dengan baik. Ia merasa tersinggung dan marah. Ia menuduh Danny iri dengan kesuksesannya. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka berdua. Pertengkaran itu berakhir dengan perpisahan. Danny dan Will memutuskan untuk berpisah jalan. Mereka tidak lagi bekerja sama dan tidak lagi saling berkomunikasi. Danny merasa sedih dan kecewa dengan perpisahan ini. Ia merasa kehilangan seorang teman dan rekan kerja. Namun, ia juga merasa lega karena tidak lagi harus berurusan dengan sikap Will yang gegabah dan tidak bertanggung jawab. Setelah berpisah dengan Will, Danny memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik bayaran yang mencurigakan itu. Ia mulai menyelidiki Simone dan Anton. Ia mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, mencoba mencari bukti yang dapat mengungkap kejahatan mereka. Dalam penyelidikannya, Danny menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata, Simone dan Anton adalah anggota dari sebuah organisasi rahasia yang beroperasi di dalam perusahaan. Organisasi ini bertujuan untuk mengendalikan perusahaan dan memanfaatkan sumber dayanya untuk kepentingan pribadi. Target-target yang dibunuh oleh Danny dan Will sebelumnya adalah orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi organisasi ini. Bayaran yang mereka terima adalah uang suap untuk memastikan bahwa mereka tetap setia dan tidak membocorkan rahasia organisasi. Danny merasa marah dan dikhianati. Ia merasa telah dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Ia memutuskan untuk membongkar organisasi rahasia ini dan menyeret Simone dan Anton ke pengadilan. Namun, Danny menyadari bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Organisasi rahasia ini memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Mereka dapat melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri. Danny membutuhkan bantuan. Ia mencoba menghubungi Anata, tetapi Anata tidak menjawab panggilannya. Ia merasa sendirian dan putus asa. Tiba-tiba, ia teringat kepada Will. Meskipun mereka berpisah dengan cara yang tidak baik, ia tahu bahwa Will adalah orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Ia memutuskan untuk mencari Will dan meminta bantuannya. Danny mencari Will di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi. Akhirnya, ia menemukan Will di sebuah bar kumuh di pinggiran kota. Will tampak berantakan dan mabuk. Danny mendekati Will dan mengajaknya berbicara. Ia menceritakan semua yang telah ia temukan dan memohon bantuan Will. Will mendengarkan dengan saksama. Awalnya, ia ragu-ragu untuk membantu Danny. Ia takut akan bahaya yang mungkin mengintai. Namun, setelah melihat kesungguhan Danny, ia akhirnya luluh. Will setuju untuk membantu Danny membongkar organisasi rahasia itu. Mereka berdua bersatu kembali, siap menghadapi bahaya yang mengancam. Mereka menyusun rencana dan mulai mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memberatkan Simone dan Anton. Namun, Simone dan Anton tidak tinggal diam. Mereka mengetahui bahwa Danny dan Will sedang menyelidiki mereka. Mereka mengirim orang-orang untuk mengawasi Danny dan Will, mencoba mencari cara untuk menghentikan mereka. Suatu malam, Danny dan Will disergap oleh sekelompok orang bersenjata. Pertempuran sengit pun terjadi. Danny dan Will melawan dengan sekuat tenaga, tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Dalam pertempuran itu, Will terluka parah. Danny berusaha melindungi Will, tetapi ia juga kewalahan menghadapi serangan musuh.
Ia tahu bahwa mereka berdua tidak akan selamat jika terus berada di sana. Dengan sisa tenaga yang ada, Danny menarik Will dan melarikan diri dari tempat itu. Mereka bersembunyi di sebuah gudang kosong di dekat pelabuhan. Will semakin melemah dan kesadarannya mulai hilang. Danny merasa panik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia berusaha mencari pertolongan, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia bersembunyi di balik tumpukan peti, mencoba mencari tahu siapa yang datang. Dari balik peti, ia melihat sesosok wanita mendekat. Wanita itu mengenakan jaket kulit hitam dan topi fedora. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi Danny mengenalinya. Itu adalah Simone, asisten Anton. Simone berhenti di depan gudang dan mengeluarkan pistol dari balik jaketnya. Ia tersenyum sinis dan berkata, "Kalian berdua pikir bisa lari dari kami? Kalian salah besar." Simone mengangkat pistolnya dan membidik Danny. Danny menutup matanya, pasrah dengan nasibnya. Saat itulah, sebuah suara tembakan terdengar. Simone tersentak dan jatuh ke tanah. Danny membuka matanya dan melihat ke arah asal suara tembakan. Di sana, berdiri seorang pria dengan senapan sniper di tangannya. Pria itu tersenyum kepada Danny. Pria itu adalah Anton. Tapi mengapa Anton menembak Simone? Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benak Danny. Pertempuran belum usai. Danny, dengan adrenalin yang memuncak, menyaksikan Will roboh. Keadaan Will yang mengenaskan justru membangkitkan amarahnya yang terpendam. Ia mengabaikan sesumbarnya sendiri tentang kredibilitas sebagai legenda pembunuh dan fokus pada ancaman nyata di hadapannya. Monty, dengan senyum kemenangan, sudah siap menembak. Anak buah Monty lainnya juga mengarahkan senjata, mengunci Danny dalam posisi yang sangat berbahaya. Namun, sebelum pelatuk ditarik, Will, dengan sisa-sisa kekuatannya, mendorong Monty, mengacaukan bidikannya. Peluru meleset, mengenai dinding di belakang Danny. Ini memberinya kesempatan berharga. Danny bergerak cepat, mendorong tubuh Will ke samping untuk melindunginya, dan melompat ke balik mobil terdekat. Baku tembak kembali pecah. Danny, terpojok namun tidak menyerah, memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya sebagai perlindungan dan senjata. Ia menggunakan ban mobil sebagai tameng, memantulkan peluru ke arah musuh. Ia mengambil pecahan kaca dan melemparkannya, berusaha mengalihkan perhatian. Ia bergerak dengan lincah, menghindari peluru yang berdesingan di sekitarnya. Monty, frustrasi dengan kegagalan anak buahnya untuk melumpuhkan Danny, memerintahkan mereka untuk mengepungnya. Mereka bergerak perlahan, memastikan Danny tidak punya jalan keluar. Danny menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu yang drastis jika ingin selamat. Dengan memanfaatkan momen ketika anak buah Monty lengah, Danny melompat keluar dari balik mobil, berlari zigzag menuju bangunan terdekat. Ia berhasil mencapai pintu dan mendobraknya, masuk ke dalam. Ia menemukan dirinya di sebuah gudang yang penuh dengan peti kayu dan peralatan. Danny dengan cepat menyusun rencana. Ia menggunakan peti kayu sebagai barikade, menciptakan titik-titik pertahanan sementara. Ia mencari senjata alternatif, menemukan beberapa pipa besi dan botol kaca kosong. Ia tahu ini bukan senjata yang ideal, tetapi ia harus memaksimalkan apa yang ada. Monty dan anak buahnya memasuki gudang, berhati-hati namun tetap agresif. Mereka menyebar, berusaha mengepung Danny dari berbagai arah. Danny menunggu dengan sabar, membiarkan mereka mendekat. Ketika anak buah Monty sudah cukup dekat, Danny melancarkan serangan kejutan. Ia melemparkan botol kaca, memecahkannya di kepala salah satu anak buah Monty. Anak buah Monty itu jatuh, mengerang kesakitan. Danny kemudian menyerang anak buah Monty lainnya dengan pipa besi, memukulnya dengan keras di bagian kaki. Anak buah Monty itu berteriak dan jatuh berlutut. Monty, terkejut dengan serangan tiba-tiba Danny, mundur selangkah. Danny memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Monty. Ia melompat ke arah Monty, menendang senjatanya dari tangannya. Monty, tidak bersenjata,
mencoba melawan dengan tangan kosong. Pertarungan sengit terjadi. Danny dan Monty saling pukul dan tendang. Danny, meskipun lebih tua dan terluka, memiliki pengalaman yang lebih banyak. Ia berhasil menjatuhkan Monty ke lantai dan menindihnya. Danny mencekik Monty, menekan lehernya dengan kuat. Monty meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Danny tidak menyerah. Ia terus mencekik Monty, sampai akhirnya Monty berhenti bergerak. Dengan Monty dan anak buahnya yang sudah dilumpuhkan, Danny akhirnya bisa bernapas lega. Ia mendekati Will, yang masih terbaring di tanah. Will terlihat sangat lemah, darah membasahi pakaiannya. Danny berlutut di samping Will, memeriksa denyut nadinya. Ia masih hidup, tetapi sangat lemah. Danny tahu ia harus segera membawa Will ke rumah sakit. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia tahu ia belum aman. Seseorang masih mengejarnya. Danny mengangkat Will dengan hati-hati dan membawanya keluar dari gudang. Ia mencari mobil terdekat dan memasukkan Will ke dalamnya. Ia kemudian melajukan mobil itu dengan kecepatan tinggi, meninggalkan gudang dan bahaya di belakangnya. Danny menyetir dengan panik, mencari rumah sakit terdekat. Ia khawatir Will tidak akan bertahan lama. Ia merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Will. Ia tahu bahwa Will hanya menjadi korban dari konflik yang ia hadapi. Akhirnya, Danny menemukan rumah sakit. Ia memarkirkan mobilnya dan berteriak meminta bantuan. Beberapa perawat dan dokter datang menghampirinya dan membantu mengangkat Will dari mobil. Will dibawa ke ruang gawat darurat, di mana para dokter dan perawat mulai bekerja untuk menyelamatkannya. Danny menunggu di ruang tunggu, dengan perasaan cemas dan tidak sabar. Ia tidak tahu apakah Will akan selamat. Sementara menunggu kabar tentang Will, Danny merenungkan apa yang telah terjadi. Ia telah kehilangan banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan hampir kehilangan nyawanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hidup seperti ini. Ia harus mengakhiri semua ini. Danny memutuskan untuk membalas dendam kepada siapapun yang bertanggung jawab atas semua ini. Ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan keadilan. Ia akan memburu mereka, satu persatu, dan membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Danny tahu ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya, tetapi ia tidak peduli. Ia siap menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Ia memiliki satu tujuan, membalas dendam. Setelah beberapa jam menunggu, seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat. Danny segera menghampirinya, bertanya tentang kondisi Will. Dokter itu menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan bahwa Will dalam kondisi kritis. Ia telah kehilangan banyak darah dan mengalami kerusakan organ dalam. Ia tidak yakin apakah Will akan selamat. Danny merasa hancur mendengar kabar itu. Ia merasa bersalah dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Will. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan segala yang mungkin untuk membantu Will pulih. Danny memutuskan untuk tinggal di rumah sakit, menunggu kabar tentang Will. Ia tidak akan pergi sampai ia tahu bahwa Will aman. Ia akan berada di sana untuk mendukung Will, apapun yang terjadi. Malam itu, Danny tertidur di kursi ruang tunggu. Ia bermimpi buruk tentang pembunuhan, pengkhianatan, dan kehilangan. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasa ketakutan dan sendirian. Ia melihat sekeliling ruang tunggu. Ruangan itu kosong dan sunyi. Hanya ada dia dan lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit. Danny merasa putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa seperti telah kehilangan segalanya. Namun, di tengah keputusasaannya, Danny menemukan secercah harapan. Ia menyadari bahwa ia masih memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Ia memiliki Will. Danny tahu bahwa ia harus tetap kuat untuk Will. Ia harus membantu Will pulih dan kembali ke kehidupan normal. Ia harus menjadi teman dan pelindung Will. Dengan tekad baru, Danny bangkit dari kursinya dan berjalan menuju ruang gawat darurat. Ia ingin melihat Will dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia akan baik-baik saja. Ketika Danny tiba di depan ruang gawat darurat,
Ia melihat seorang perawat berdiri di sana. Perawat itu tersenyum padanya dan mengatakan bahwa Will telah sadar. Danny merasa lega mendengar kabar itu. Ia bertanya apakah ia bisa melihat Will. Perawat itu mengangguk dan mempersilahkannya masuk. Danny memasuki ruang gawat darurat dan melihat Will terbaring di tempat tidur. Will terlihat lemah dan pucat, tetapi ia tersenyum ketika melihat Danny. Danny mendekati tempat tidur Will dan memegang tangannya. Ia mengatakan bahwa ia sangat senang Will sudah sadar. Will menjawab bahwa ia juga senang melihat Danny. Ia mengatakan bahwa ia berutang nyawa pada Danny. Danny mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun yang istimewa. Ia hanya melakukan apa yang benar. Will tersenyum dan mengatakan bahwa Danny adalah orang yang baik. Ia mengatakan bahwa ia senang memiliki Danny sebagai teman. Danny membalas senyum Will dan mengatakan bahwa ia juga senang memiliki Will sebagai teman. Mereka berdua terdiam sejenak, saling memandang. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui banyak hal bersama, dan bahwa mereka akan selalu saling mendukung. Danny dan Will menyadari bahwa ikatan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Mereka telah menjadi teman sejati, terikat oleh pengalaman yang mengerikan namun mengubah hidup. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi masa depan bersama, apapun yang terjadi. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung singkat. Di saat yang sama, di tempat lain, rencana baru sedang disusun. Musuh yang lebih kuat dan lebih licik sedang mengintai, siap untuk menyerang. Ancaman baru akan segera muncul, menguji persahabatan dan tekad Danny dan Will. Apakah mereka akan mampu menghadapinya bersama? Ataukah mereka akan hancur di bawah tekanan? Kisah mereka masih jauh dari selesai.